Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kawal Sehat bersama Kawal Wujudkan Banjarmasin Sehat. Hari ini saya Hafizah ditemani oleh seorang narasumber yang juga seorang dokter di salah satu puskesmas di wilayah Puskesmas Banjarmasin. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita kenalan bersama dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah hari ini baik, sehat. Sehat, Bu ya? Iya. Nah, langsung saja nih, Bu. Untuk perkenalan, boleh untuk teman-teman Kawal Sehat diperkenalkan dulu. Ibu siapa, dari mana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Pramudian. Saya bekerja di Puskesmas Sungai Jingah sebagai dokter umum dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas Sungai Jingah. Nah, hari ini kita ingin berbincang-bincang nih, Bu, mengenai Puskesmas Sungai Jingah. Iya. Puskesmas Sungai Jingah sendiri itu di mana sih, Bu? Puskesmas Sungai Jingah itu ada di Jalan Jahari Saleh, nomor 111, RT 19, Kelurahan Sungai Jingah, tepatnya di Banjarmasin Utara. Berseberangan dengan Taman Satwa. Taman Satwa Sungai Iya, Jingah ini iya. berarti Sultan Adam, Bu ya? Iya, betul. Sultan Adam berseberangan dengan Taman Satwa. Mungkin bisa kali ya, Bu ya, masyarakat yang ingin berobat sekalian mengantarkan anaknya berwisata ke Taman Satwa. Oh, bisa sekali. Tempatnya strategis, Bu ya, Iya, Di tempatnya pinggir jalan? strategis di pinggir jalan Di dengan pinggir halaman yang cukup luas. dengan halaman yang cukup luas. Iya. Jadi memudahkan gitu, Bu ya, untuk masyarakat atau pasien-pasien yang ingin berkunjung ke Puskesmas Sungai Jingah. Betul sekali. Nah, untuk Puskesmas Sungai Jingah ini sendiri, Bu, visi dan misinya apa, Bu? Kalau untuk visinya, kita mengacu pada visi Bapak Wali Kota Banjarmasin dan juga visi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan bermartabat. Nah, untuk misinya sendiri itu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau, dan juga berkeadilan. Itu untuk visi dan misi. Nah, untuk motonya sendiri nih, Bu, apa, Bu? Kalau untuk motonya kita melayani dengan peduli. Ibaratnya kita memberikan pelayanan itu juga kita harus peduli dengan kondisi pasien atau masyarakat yang akan kita layani. Jadi sangat peduli kepada pasien, Bu ya, masyarakat, Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada pasien nih yang ingin berkunjung, bisa kali, Bu ya, bertanya dulu atau seperti apa prosedurnya gitu. Bisa. Jadi datang ke puskesmas itu bukan hanya yang sakit saja, bisa juga yang sehat. Untuk konsultasi apapun terkait kesehatan bisa. Bisa, Bu ya. Untuk wilayah kerja puskesmas sendiri, Bu? Kalau wilayah kerja Puskesmas Sungai Jingah itu membawahi 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Surgi Mufti dan juga Kelurahan Sungai Jingah. Dengan wilayah luas wilayahnya sekitar 5,66 km persegi dan jumlah penduduknya itu sekitar 29.626 jiwa. Banyak, Bu ya, cukup luas berarti, Bu ya. Luas, ya. Luas sekali, Bu ya. Iya. Nah, itu untuk visi misi dan luas wilayah, Bu ya. Untuk di Puskesmas Sungai Jingah sendiri, pelayanan yang ada di puskesmas itu apa aja, Bu? Jadi kalau pelayanan di Puskesmas Sungai Jingah itu kita ada jam pelayanan buka loketnya ya. Kalau hari Senin sampai dengan hari Kamis itu jam 8 sampai jam 12. Kalau hari Jumat itu jam 8 sampai jam 10. Kalau di hari Sabtu itu jam 8 sampai jam setengah 12 atau 11.30. Jadi pelayanan yang ada itu yang jelas pelayanan kesehatan ya. Semua yang sakit bisa, penyakit apapun bisa, cuman itu ibaratnya batas sesuai dengan kemampuan dokter kita untuk mengobati. Tapi kalau misalnya tidak mampu, nanti kita akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Nah, terkait itu juga pelayanan kita ada pelayanan poligigi ya, pelayanan KIA dan KB, kesehatan ibu dan anak, juga ada pelayanan konseling ya, terus ada pelayanan imunisasi dasar, juga ada pelayanan vaksinasi COVID. Nah, juga ada ini baru vaksinnya baru di 2022 akhir ya, itu yaitu vaksin PCT. Itu untuk PCP, itu untuk anak
usia 12 bulan ke bawah ya. Jadi 1 tahun ke bawah lah. Itu adalah vaksin untuk mencegah penyakit pneumonia. Nah, kalau di swasta atau dokter praktek swasta itu berkisar antara 600.000. Harganya Bu ya. Iya. Tapi alhamdulillah di Puskesmas Sungai Jingah dan puskesmas-puskesmas lain di Kota Banjarmasin itu kita layani secara gratis. Gratis. Iya. Juga ada pemeriksaan surat keterangan sehat, pemeriksaan laboratorium, juga pemeriksaan kesehatan haji juga bisa di Puskesmas Sungai Jingah. Jadi itu tadi pelayanan yang di dalam gedung. Nah, kita ada pelayanan yang di luar gedung. Itu ada pusling. Jadi pusling itu puskesmas keliling. Jadi itu kita jadwalkan 1 bulan itu 1 kali karena kita 2 kelurahan. Jadi dalam 1 bulan tuh 2 kali. Nah itu tujuannya adalah pelayanan mendekatkan kepada masyarakat yang tidak bisa menjangkau untuk datang ke puskesmas atau kesulitan transportasi untuk ke puskesmas. Jadi kita memberikan pelayanan itu. Jadi arahnya ke arah pengobatan. Nah, terus yang kedua itu kita ada pos bindu. Pos bindu itu adalah untuk screening penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus itu bisa. Jadi itu kita jadwalkan 1 bulan itu 3 kali. Ya, 1 bulan 3 kali. Itu kalau 2 kelurahan berarti 6 kali ya dalam 1 bulan. Jadi itu secara berpindah-pindah tempatnya, termasuk pusling tadi juga berpindah-pindah. Jadi tidak hanya di satu RT itu saja, tapi kita berpindah-pindah. Terus ada juga kita posyandu lansia. Nah, itu melayani para lansia yang memang tidak ada kemampuan untuk datang langsung ke puskesmas. Terus ada juga itu juga 1 bulan sekali kita jadwalkan posyandu balita. Itu 1 bulan juga kita jadwalkan. Jadi bukan hanya di posyandu balita tuh bukan hanya yang balita saja, tetapi ibu hamil juga bisa mendapatkan pelayanan di posyandu balita. Ibu hamil dan balita berarti ya. Ibu hamil dan balita. Terus ada lagi pos UKK. Ya, kalau pos UKK ini kebetulan di wilayah Sungai Jingah ini banyak home industry ya. Apa tuh Bu UKK Bu? Unit kesehatan kerja. Jadi kita di sana kita jadwalkan juga tuh dalam setiap bulan. Jadi kita ada di Sasirangan Jahra, itu ada di SPBU Sultan Adam dan juga Bakso Sukini. Jadi kita ke sana memberikan penyuluhan tentang kesehatan kepada pekerjanya supaya ibaratnya dia walaupun bekerja itu tetap harus bisa menjaga kondisi tubuhnya agar tetap fit dalam bekerja. Nah itu. Terus itu yang langsung kita ke arah masyarakat ya. Terus ada juga kita yang ke instansi termasuk ke sekolahan. Apa tuh yang dilakukan Nah, Bu? kalau di sekolahan itu ada kita penjaringan. Penjaringan itu dilakukan 1 tahun sekali. Itu untuk anak kelas 1. Nah, terus juga ada pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala itu dilakukan 1 tahun sekali juga pada anak kelas 2 dan sampai dengan kelas 6 SD. Nah, di situ kita adakan pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, gigi, dan juga mengukur berat badan dan tinggi badannya. Terus ada juga kita pemberian vitamin A. Nah, kebetulan ini di bulan Februari, jadi kita ada pemberian vitamin A itu di bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, mari Bapak dan Ibu yang punya balita, punya anak yang ibaratnya tidak sekolah bisa langsung datang ke Puskesmas Sungai Jingah untuk mendapatkan vitamin A. Begitu juga kita ada pemberian obat cacing ya. Obat cacing itu kita diberikan biasanya bersamaan kalau kita turun ke sekolahan itu bersamaan dengan dengan pemberian vitamin A. Jadi di bulan Februari dan juga di bulan Agustus. Pas banget Bu ya, ini kan Februari ya. Pas di bulan Februari ini kita itu petugas kita turun
untuk ke sekolahan, untuk pembagian vitamin A dan juga sekaligus obat cacingnya. Terus ada juga kita pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah, itu dikhususkan untuk siswa SMP dan juga siswa SMA. Ya, itu. Jadi itu sebagian besar. Ada juga sih kita untuk ke masyarakat ada satu lagi yang tertinggal itu home care. Jadi kunjungan rumah. Jadi ketika ada pasien-pasien yang bermasalah dan tidak bisa datang ke puskesmas atau dia rutin datang ke puskesmas, tetapi beberapa bulan dia tidak datang lagi ke puskesmas, itu kita kunjungi, kita cari penyebabnya apa. Ya seperti itu. Banyak Bu ya pelayanannya. Iya, banyak sekali. Holistik gitu, mencakup dari ibu hamil, bayi, balita, sampai para pekerja pun diperhatikan oleh puskesmas Bu ya. Betul. Nah, kita mungkin bahas nih Bu pelayanannya satu-satu. Mungkin masih ada yang bingung atau masih yang belum paham mau tahu lebih dalam nih Bu untuk pelayanan-pelayanannya. Nah, untuk di pelayanan di puskesmas sendiri itu Bu, itu apa aja yang harus disiapkan oleh masyarakat yang ingin berobat ke puskesmas Sungai Jingah? Oh gitu. Jadi yang harus disiapkan kalau itu peserta JKN KIS yang jelas kartu BPJS atau misalnya kartu JKN KIS. Tapi kalau misalnya tidak tercetak kan sekarang itu bisa memakai KTP. Jadi kartu identitas saja yang cukup dibawa. Tidak perlu bawa Tidak KIS. perlu. Iya, kalau tidak punya jaminan pun cukup KTP saja yang dibawa dan tentunya kalau yang umum itu dengan membawa uang ya. Membawa uang ya. Karena kita ada perwalinya tentang tarif ya. Nah, untuk yang umum tadi Bu, tarif untuk umum itu berapa sih Bu? 10.000 sih. 10.000 saja. Dengan 10.000 sudah ada kontak dengan dokter, pemeriksaan dokter dan sudah dapat obat pulang. Sudah dapat obat. Udah ke dokter udah dapat obat. Cuman dengan 10.000 Bu ya. Kecuali dia ada pemeriksaan laboratorium tambahan, itu juga ada tarifnya tersendiri. Ada tarifnya Bu ya. Selain itu kalau untuk ke dokter dan dapat obat udah 10.000 aja udah cukup gitu ya. 10.000 saja. Mau berapa macam pun obatnya tetap 10.000. Iya, 10.000. Apalagi yang punya BPJS Bu ya gratis Bu ya. Bukan gratis sih sebenarnya ditanggung oleh BPJS. Iya. Nah, untuk pelayanan luar gedung tadi kan banyak Bu, ada puskesmas keliling, posbindu, posyandu. Nah, itu bayar juga atau seperti apa Bu? Kalau untuk pasien yang punya jaminan kesehatan itu tidak, kan sudah dijamin nih. Tapi kalau untuk pasien umum itu kalau untuk pusling itu bayar. Tapi kalau untuk posyandu, posbindu itu karena program pemerintah itu tidak ada ditarik biaya. Jadi harus harus sakit dulu baru bisa ikut posbindu atau ada posbindu itu justru kan dia screening untuk penyakit tidak menular dan itu usia 15 tahun ke atas sampai 64 tahun bisa. Jadi siapapun boleh datang mau ada keluhan atau enggak bisa datang Bu ya. Kalau di posbindu itu kan ada pemeriksaan kolesterol dan juga gula darah. Itu gratis Bu juga kalau pemeriksaan. Jadi kalau yang tidak sempat ke puskesmas itu bisa datang ke posyandu keliling yang dekat rumah mungkin Bu ya. Bisa datang ke tempat posbindunya atau poslingnya gitu Bu ya, dan memeriksakan kesehatannya gratis Bu ya. Wah, luar biasa. Ibu, kalau untuk vaksin tadi Bu kan ada juga pelayanan vaksin. Nah, vaksin ini kan lagi rame juga, masih rame lah Bu untuk vaksin COVID-19. Kalau vaksin COVID sudah agak menurun, tapi ini kan karena ada booster ya, dianjurkan oleh pemerintah ada booster kedua, jadi ya kunjungannya sudah meningkat lagi. Untuk booster kedua Bu ya? Iya, booster kedua. Kita yang ada tersedia di Puskesmas Sungai Jingah itu jenis Gvivax. Untuk vaksin sendiri Bu, apakah berbayar atau bagaimana tuh Bu? Tidak, vaksin gratis. Kalau COVID itu tidak berbayar. Tidak berbayar Bu ya, gratis. Sama dengan vaksin PCV tadi Bu ya? Iya, Bujul. Betul. Betul. Jadi tinggal datang langsung dengan membawa identitas tadi Bu ya? Iya, dengan membawa identitas. Bisa untuk vaksin booster kedua yang sekarang ini lagi harus ikut wajib itu Bu. Iya. Untuk vaksin kedua. Nah, selanjutnya nih Bu, itu kan layanan Bu. Adakah perbedaannya nih Bu, kan di Banjarmasin banyak juga puskesmas lain. Nah, perbedaan puskesmas Sungai Jingah dengan puskesmas lain itu apa Bu? Kita ada pelayanan USG tapi khusus untuk ibu hamil. Jadi ada peraturan pemerintah bahwa ibu hamil itu memberikan paling sedikit 6 kali itu harus kontak dengan tenaga kesehatan dan
di antara 6 kali kunjungan itu harus 2 kali itu pemeriksaan USG. Nah, jadi pada saat pemeriksaan USG itu sesuai indikasi bisa dilaksanakan di Puskesmas Sungai Jingah dengan gratis. USG-nya gratis Bu Iya, ya. USG-nya gratis karena program pemerintah. Jadi harus ke dokter dahulu, Iya, konsultasi. iya. Kalau datang, Bu saya ingin USG, ingin mencek jenis kelamin itu bagaimana Bu? Kalau untuk jadi gini, pemeriksaan USG ini itu ada indikasinya ya, tidak boleh ibaratnya permintaan sendiri nih mau USG melihat jenis kelamin, nah itu tidak bisa. Oh, tidak Jadi boleh. kita ada aturannya. Jadi itu ada kunjungan pertama dan juga ada kunjungan keempat, kunjungan kelima. Nah itu juga ada aturannya Ada gitu. aturan. Jadi sesuai dengan kita. Jadi kita seleksi terlebih dahulu. Oke. Tidak serta merta pengen USG langsung datang ke puskesmas itu. Jadi ada aturannya seperti itu sesuai. Gratis pula Bu. Gratis, Wah, iya. mantap. Soalnya Bu kalau kita USG di luar mungkin bayarnya lumayan Bu ya. Iya. Datang mahal. aja ke puskesmas, konsultasi ke dokter itu bisa USG dan gratis. Iya. Wah luar biasa Bu. Kemudian Bu kalau ada masyarakat yang ingin datang ke puskesmas, baik itu mau berobat atau mau vaksin, tapi dari luar wilayah Banjarmasin atau dari luar kota itu bagaimana Bu? Kita kalau datang ke Puskesmas Sungai Jingah, kita di depan tuh ada informasi, tempat untuk informasi. Jadi kita ada petugas kita taruh di sana untuk informasi ya. Jadi kalau misalnya ada yang ditanyakan atau berobat aba itu nanti cukup tanyanya di depan. Pas kita mau masuk gedung Puskesmas itu ada di situ. Nah, jadi itu nanti yang akan mengarahkan mau ke poli mana, mau ada pengobatan apa atau pemeriksaan apa. Jadi itu petugas itu yang akan mengarahkan. Tetap dilayani meskipun luar wilayah Bu ya. Iya, Boleh dari wilayah. mana aja. Boleh. Boleh dari mana aja. Nah Bu, kan selama pelayanan Bu, adakah kendala atau tanggapan Ibu nih kalau misalnya ada komentar-komentar negatif tentang pelayanan puskesmas itu bagaimana Bu? Oh iya, kita ada kotak saran. Jadi di depan tuh kita taruh kotak saran. Jadi siapa yang mau misalnya ada keluhan tentang puskesmas bisa disampaikan di situ. Bisa juga lewat IG puskesmas di @puskesmas Sungai Jingah _BJM. IG-nya Bu ya. Iya, itu juga ada nomor WA-nya. Bisa nanti dilihat di IG-nya itu ada nomor WA-nya. Nah itu, jadi kita juga ada setiap 6 bulan sekali itu kita ada survei kepuasan masyarakat. Juga ada kita setiap pelayanan di poli itu ada emotnya. Jadi emot itu emot senyum dan juga emot sedih. Jadi contohnya nih ketika habis berobat di gigi itu petugas gigi memberikan emot itu untuk dimasukkan ke dalam kotak. Kita sediakan juga di depan ruangan itu apakah dia senang setelah diberikan pelayanan di Puskesmas Sungai Jingah ataukah dia tidak puas atau sedih. Nah, seperti jadi itu juga bisa kita hitung tingkat kepuasan daripada masyarakat. Jadi biar kita langsung tahu mungkin Bu ya ini Iya. masyarakat yang hari ini datang udah puas dengan pelayanan atau belum gitu Bu ya. Jadi Luar itu untuk biasa. bahan peningkatan kinerja kita juga Peningkatan kinerja. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wah, luar biasa Bu. Nah, untuk inovasi sendiri Bu di Puskesmas Sungai Jingah itu apakah ada atau bagaimana tuh Bu? Oh ya, ada program pemerintah tentang penurunan angka stunting. Jadi ada petugas kami yang punya inovasi, yaitu untuk menurunkan angka stunting. Yang pertama itu adalah kantong stunting. Jadi kantong stunting itu ditaruh di posyandu yang di wilayah kerja kita, ditaruh di situ. Itu tujuannya adalah kalau ada itu juga melibatkan masyarakat, jadi melibatkan kader, melibatkan ketua RT dan masyarakat sekitar. Kalau misalnya ada keluhan ada anak yang ibaratnya berat badannya yang tidak naik-naik, nah itu, jadi kita arahkan untuk ke posyandu, diukur status gizinya. Kalau memang dia jatuh ke gizi kurang atau indikasi untuk ke arah gangguan pertumbuhan,
ke arah stunting itu namanya kita masukkan di dalam kantong stunting itu. Tujuannya adalah masyarakat bisa memantau dan juga petugas puskesmas pun setiap bulan juga bisa memantau bagaimana kondisi dari yang kita pantau tadi. Itu untuk kantong stunting. Terus kedua kita ada Mahat Kasan. Jadi makanan sehat kada stunting. Nah, itu kita kan ada juga pelayanan yang ke masyarakat itu kelas ibu hamil, kelas ibu balita, dan juga ada posyandu tadi. Jadi di sana petugas gizi kita melakukan demo memasak. Jadi mengajari cara memasak yang bervariasi tapi yang jelas masakan yang sehat. Nah, seperti itu. Jadi petugas gizi kami itu mengadakan demo memasak. Jadi contohnya nih seperti membuat puding dari jagung atau membuat bakwan dari sayuran. Ada yang lebih disukai anak-anak misalnya bakso dari betul. Kan kita banyak ikan gabus nih, ikan haruan di Banjarmasin nih. Jadi bisa membuat bakso dari ikan haruan. Terus ada juga satu lagi itu tentang banting ya. Apa Bu yang dibanting Bu? Nah, banting ini bahabar stunting. Jadi para ibu-ibu balita yang sering datang ke posyandu itu kan biasa sekarang menggunakan WA. Jadi kita bikinkan WA group. Di WA group itu kalau ketika misalnya bulan ini dia datang anaknya ke posyandu tapi bulan depan dia tidak datang ke posyandu, itu mereka berhabar di dalam grup itu alasannya apa. Jadi walaupun dia tidak datang ke posyandu tapi kita tetap memantau keadaan si balita tadi. Tetap tahu Bu ya. Tetap tahu dan tetap terpantau. Iya. Terus ada lagi satu yaitu Kacak TB. Ini sebenarnya program ini mendukung 12 indikator SPM ya tentang penyakit TB. Jadi Kacak TB ini sebenarnya di Puskesmas Sungai Jingah itu sudah dilaksanakan sejak 2015. Sudah lama Bu sudah ya. lama. Jadi ini kalau kita temukan pasien dengan positif tuberkulosis dengan pemeriksaan dahak, itu kita memberikan kita datangi ke rumah untuk memeriksakan kontak serumah kepada mereka. Terus setelah itu kita juga akan memeriksa lingkungan sekitar rumahnya. Jadi di depan, di belakang, di samping itu paling nggak 10 rumah. Dari depan 10 rumah, dari belakang 10 rumah, samping kanan 10 rumah, samping kiri 10 rumah untuk diperiksa, dicek dahaknya. Itu tujuannya untuk mendeteksi dini kemungkinan terjadi penularan penyakit tuberkulosis di situ. Oke, wah banyak Bu ya inovasinya. Iya. Apa Mahat Kasan, makanan sehat kada stunting, wah itu menarik banget Bu, apalagi untuk ibu-ibu muda yang mungkin masih belum tahu atau masih bingung cara mengolah makanan. Betul, masih makan apa nih ke anak saya. Jadi bisa diajarin dari petugas gizinya Bu ya. Betul. Wah luar biasa. Tadi apa banting, bahabaran stunting saja terpikir Bu, banting Banjarmasin bebas stunting. Semoga aja dengan program inovasi dari Puskesmas Sungai Jingah itu membantu untuk menurunkan angka stunting di Banjarmasin Bu ya. Betul. Nah sebelum menutup nih Bu, segmen hari ini mungkin ada statement dan kontak tadi Bu, mungkin bisa diulang kontak yang bisa dihubungi masyarakat untuk Sungai Jingah, untuk lebih tahu lagi di Sungai Jingah itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu warga atau masyarakat Kota Banjarmasin jangan ragu-ragu, datanglah ke Puskesmas Sungai Jingah untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan juga walaupun tidak sakit pun bisa datang ke puskesmas yang sehat, silakan. Kalau mau konseling dan segala macam kita terbuka, dan insya Allah untuk pelayanannya kita lengkap ya, untuk pemeriksaannya sesuai dengan indikasi medis yang kita layani. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga dengan bincang kita hari ini itu dapat memberikan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita dan teman-teman Kawal Sehat semua. Baiklah, sampai sini dulu segmen Kawal Sehat hari ini. Kawal Sehat bersama Banjarmasin, bersama Kawal kita wujudkan Banjarmasin sehat.